biasa syariat sampai menjadi kekasih Allah itu paling tidak harus 4.000 lautan api dilalui. Kekasih itu bukan barengan seperti 4.000 lautan api. Anda sampai bilang 8.000 lautan api dari seorang alim untuk mencapai kedudukan kekasih Allah. Ada yang sampai 11.000 lautan api kita harus melewati itu terus sampai wilayah Allah. Rata-rata orang baru dekat dengan Allah, baru itu rata-rata dekat dengan Allah, rata-rata baru mendekat kepada Allah, dekat kepada Allah sudah dekat. Dan yang terakhir disebut orang soleh itu sampai kepada Allah, belum bersama Allah. Dan makanya dihitung bisa sama jari orang yang sudah bersama Allah. Rata-rata orang mendekat Allah, lalu dengan khusyuk tubuhnya, tawadhunya, istiqomahnya, dia sampai bisa dekat dengan Allah. Bisa dekat dengan Allah. Allah ini siapa? Allah ini Tuhan. Kita dekat Jokowi aja kita belum pernah. Pernah nggak dekat Jokowi? Belum kan? Kalau lihat dari jauh doang, kok Pak Jokowi? Lempeng kan? Kecil orangnya. Allah itu maha besar. Kalau dekat dengan Allah itu baru dekat. Kita mendekatnya Allah saja, mau mendekati itu gangguannya. Kata Rasulullah kan dekat-dekatnya seorang apa dengan Tuhan yang pada saat sujud. Wahsi berdoa lagi dan berbanyaklah doa pada saat sujud kalau kita sembahyang sendiri. Tapi kalau imamnya jangan. Kalau sendiri boleh kita sampai subhanallah al-azim 10 kali, 11 kali. Sampai ada ulama yang membolehkan 41 kali subhanallah subhanallah al-azim. Boleh kalau sendiri. Tapi kalau kita jadi imam jangan, itu dijorok dari belakang. Selama imam tidur malah. Jadi kita ya udah itu hamba yang mendekat kepada Allah itu dekat. Hanya profesional. Tidak salah ibadah ini korib kata Allah Muhammad. Kalau saja hamba-hamba itu berdekat dan aku katakan ini korib, aku dekat dengan dia. Dia dekatnya, dia mau mendekatnya. Aku menunggu kedekatannya. Sampai kita mendekat bahwa alhamdulillah semakin dekat semakin baik. Semakin omongan orang semakin menjadi-jadi. Kesusahan menjadi-jadi. Itu memang jalurnya. Kalau Allah senang dengan hambanya, Tuhan dikasih musibah dulu. Apa kata di sujud mana Allah musibah? Orang yang senang Allah diberi musibah dulu sama. Jadi orang dekat Allah langsung secara menjadi diberi musibah dulu sama Allah, diberi bencana dulu dirinya sama Allah. Itu udah luar biasa. Sanggup kita menerima itu. Musibah semakin lama semakin menjadi-jadi, semakin dekat kita semakin menjadi-jadi. Lelahnya, payahnya, omongan orang sana sini sudah seperti apa? Ibarat kita naik kelapa, semakin dekat pohon kelapa yang akan kita ambil, semakin lelah sudah berdaya. Sementara orang lain ada yang harus dikit lagi, ada yang nggak mau mampus orang, jangan mampus kan? Ada yang begitu coba. Itu bermacam-macam pendengaran yang kita dapat pada saat kita berada seperti itu. Mendekat Allah terus. Karena itu sengaja Allah buat seperti itu untuk menyadarkan kita sanggup tidak berjalan dengan aku. Ujian ini, anak sekolah aja diuji, sempur dengan dudukan dia lah. SD kelas 1 diuji SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti biasa. Kita juga menghadap Allah untuk sampai kepada Allah, lalu bersama Allah. Luar biasa ujiannya, sangat luar biasa. Nah dengan sangat luar biasa itu nanti dapatnya sangat luar biasa juga. Jangan diujinya, ibarat kata modal 100.000 ujungnya paling 5 juta. Umpamanya putih. Kan modal besar, mengharap besar, wajar.
pengorbanan kita bisa dapat besar wajah. Kalau pengorbanan kita sedikit, bagaimana kita dapat? Ya. Dari sini Allah itu akan memberi hambanya kalau hamba itu sudah siap menerimanya. Yang karena yang mengatakan siap ini Allah, bukan kita. Kalau kita mau ya apa, siap aja. Karena yang akan diberikan hamba itu sesuatu yang bernilai buat hambanya, bukan yang berharga. Dan pemberian hadiah itu pasti bernilai. Allah memberikan sesuatu buat hambanya kalau hamba itu sudah berprestasi di bidang menurut kisah Allah. Kalau belum berprestasi, belum apa, langsung minta hadiah. Prestasinya apa? Terserah. Kalau di dunia ini misalnya balap lari nanti dedikasi, misalnya pulpen 3 biji gitu, pantas. Nah kita berprestasi apa? Rajinnya, istiqomahnya, berprestasi nanti berprestasi, kemudahan satu jalur. Jadi begitu, enggak semua langsung. Entar dulu dikasih yang rumah aja. Kita bayangkan BH itu dari Rasul sudah ada BH. Jadi sahabat juga diberikan. Cuma BH sahabat ini ada yang diberikan tujuannya supaya jadi orang yang kaya raya, ada yang diberikan supaya berani perang, ada yang diberikan supaya suaranya bagus, ada yang diberikan supaya bisa ngajar agama, ada yang diberikan supaya berani perang paling depan ngajak umat nurut. Itu langsung jadi begitu, bukan BH yang seperti kita hanya satu jalur misalnya, yang punya ilmu terbatas sekali kita. Kita BH itu berjanji dengan guru yang bakal guru itu wakil dari Allah BH kita. Itu jangan sebatas ilmu. Karena ilmu itu bagian dari hak kita pada saat kita mencarinya. Tapi yang kita pinta adalah Allah. Makanya ulama, kamu aku ridhoi, kamu aku beri sesuatu yang bernilai, yang pernah memberikan orang lain. Ulama malah tolak, nggak mau itu. Surga tidak dari ilmu kan, aneh kan? Mesin tinggi kan ulama. Harta apa lagi? Lalu apa yang kau mau? Yang saya mau adalah Allah sayang buat saya. Itu Allahnya yang pengen sama dia, bukan pengasihnya Allah. Ya kan? Kalau pengasihnya keluar dari Allah, tapi kalau Allahnya kan mahiyah dan dia hakikat Allah bersama. Jadi dia bukan pengasih apa yang dikasih yang diharapkan, tapi yang ngasih ini yang diharapkan untuk selamanya bersama. Ini ulama ditawarin surga dengan sholat 2 rakaat. Saya lebih milih 2 rakaat sholat daripada masuk surga. Kenapa? Karena kalau masuk surga nanti saya udah bersama Allah lagi. Kenapa? Karena sudah dilepas, sudah dikasih. Tapi kalau saya sholat, saya bersama Allah. Jadi saya lebih senang bersama Allah daripada surga. Karena saya hebat-hebat apa yang dibuatnya, tapi yang membuat itu jauh lebih hebat dari yang dibuat. Hanya daripada dikasih surga, mendingan yang bikinnya lebih hebat dari surga itu sendiri. So, kalau Allah sudah mengatakan, kau adalah kekasihku, dibebasin Allah kita. Sebab apa? Sebab menurut saya itu ngurusin orang itu lebih sulit daripada ngurusin kebo, ngurusin binatang. Benar itu. Kalau binatang kita cancang ini dia diam aja kita bantu. Kalau orang mengamuk, orang udah jelas di penjara masih pada berantem. Jangan di penjara udah dihukum sekian tahun untuk saya masih pada main berantem. Berantem beneran itu manusia. Makanya Allah bilang
Aku akan penuhi neraka itu dengan bangsa jin dan manusia, karena dia punya hati, nggak dipakai, punya kepala, mata, hidung, kuping nggak dipakai. Bahkan orang yang seperti itu Allah lebih sesat daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Maka lebih senang kita ngurus binatang daripada orang yang dianggap sesat sama Allah. Sebab binatang nggak ada yang masuk neraka, tapi manusia akan dibunuh neraka itu sama manusia dan bangsa jin. Memang penuh neraka sama siapa? Memang bukan sama manusia sama jin itu penuhnya, bukan sama binatang, bukan sama malaikat. Misalnya kambing nggak ada yang masuk neraka. Kadang-kadang malah yang punya kambing yang masuk duluan. Coba Allah nggak akan memasuki sesuatu yang nggak dipikir pikiran sempurna. Dan dengan sempurnanya pikiran ini akan membawa merubah dirinya bisa masuk surga atau masuk neraka, terserah dia. Makanya Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu sudah kuberi ilham, sudah kumasuki kebaikan dan keburukan pada dirinya. Allah bilang pada bagus dari Allah, pilih mana yang baik. Yang perlu dikasih bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Kalau dia takut neraka, jangan berbuat sesuatu yang mendekati neraka. Kalau dia ingin surga, jangan berbuat sesuatu yang membuat neraka. Buatlah untuk menuju surga. Jangan beli kartis kereta ke Surabaya belinya neraka itu.